Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uutsu bi asrofil adyan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, tak pernah berhenti kita untuk memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kita senantiasa menyampaikan syukur kita kepada Allah karena memang bukan hanya itu adalah bagian dari kewajiban kita, kewajiban bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Namun memang secara akli, secara indrawi begitu, kita hari ini makin merasakan bahwa begitu berharga, begitu mahal nikmat yang Allah berikan itu. Bahwa kita wajib bersyukur, ya, itu adalah Allah wajibkan. Di sisi lain kadang-kadang manusia itu lupa akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Di antara sebabnya adalah karena seringkali ketika diberikan nikmat itu justru melenakkan. Justru nikmat itu membuat dia menjadi orang yang lupa diri. Dia menjadi orang yang merasa bahwa kenikmatan yang dapat itu adalah murni didapatkan oleh dirinya sendiri. Dan seringkali nikmat itu kita rasakan sebagai sesuatu yang sangat luar biasa berharganya adalah saat Allah cabut nikmat itu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat tersebut dari kita semua. Contoh misalnya nikmat sehat. Kita wajib bersyukur dengan nikmat sehat itu. Namun kadang-kadang saat kita diberikan kesehatan kita lupa. Kita lupa dengan nikmat besar yang Allah berikan, yakni nikmat sehat walafiat. Barulah ketika kita sakit atau melihat saudara kita sakit, kita merasakan bahwa begitu berharganya nikmat itu. Demikian juga kehidupan. Kehidupan ini kan nikmat dari Allah Ta'ala. Kita harus senantiasa bersyukur. Seharusnya begitu. Sepanjang kita bisa bernafas, sepanjang detak jantung kita senantiasa berzikir dan bersyukur. Harusnya begitu. Tapi kadang-kadang kita baru menyadari begitu berharganya nikmat hidup ketika melihat orang-orang terdekat kita satu demi satu meninggalkan kita. Dan begitulah seterusnya manusia. Kadang-kadang perlu diingatkan, baru sadar. Secara akli dan indrawi harus disadarkan gitu. Baru ngeh dengan besarnya nikmat tersebut. Nah, hari ini di suasana pandemi ini kita tahu persis bahwa sampai dengan hari ini lonjakan yang terkonfirmasi positif virus COVID-19 sangat banyak. Bahkan sudah mengepung kita. Dulu mungkin jauh dari kita, jauh dari tempat saya, jauh dari lingkungan saya. Sekarang saya menyaksikan orang-orang yang berjuang melawan virus COVID-19 ada di seberang rumah, ada di samping rumah, ada keluarga, ada sahabat,
ada kerabat, ada guru, ada murid, ada santri, ya Allah. Ya. Orang-orang terdekat, orang-orang yang apa, tidak jauh dari kita. Dan sampai hari ini, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah bersyukur. Pada setiap nafas kita ada nikmat, pada setiap detak jantung kita ada nikmat, pada setiap ayunan langkah kita ada nikmat, pada setiap kedipan mata kita ada nikmat. Semuanya nikmat. Jangan sampai harus Allah cabut dulu nikmat tersebut baru kita sadar. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan saudara kita, guru-guru kita, teman kita, kerabat kita, Allah jaga dan Allah sembuhkan dari sakitnya. Baik, kita berhenti agak lama karena memang alhamdulillah sudah selesai bagian yang ketiga, 10 kali pertemuan yang ketiga. Dan alhamdulillah sekarang adalah memasuki bagian yang keempat. Ini masih berapa ini? Masih mungkin 1/4 kitab ini. Ya, nggak apa-apa. Kalau ngaji itu ya kita harus sabar terus begitu ya. Nanti entah sampai mana ini akhirnya. Siapa yang terus bertahan ya. Mudah-mudahan kita istiqomah. Padahal ini adalah kitab yang sangat luar biasa. Kitab yang menjadi referensi utama untuk membangun kualitas takwa kita, melembutkan hati kita, mempercantik akhlak dan adab kita. Ini kitab utama, Riyadhus Shalihin. Kitab yang seharusnya ada di setiap rumah kaum muslimin. Selain Al-Quran, ya, adalah kitab Riyadhus Shalihin. Baiklah, sahabat-sahabat semua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan sekarang berarti masuk ke bab yang ke-61 ya. Masuk ke bab yang ke-61. Baik. Masuk ke bab 61. Kita siapkan dulu ini. Silakan sambil saya coba buka PDF-nya. Yang lain silakan untuk menyiapkan kitabnya, dibuka. Terutama yang memiliki kitab kitab aslinya, kitab cetaknya, silakan untuk dipersiapkan untuk dibuka. Ya. Baik, kita akan masuk ke 61. Ini ya, nah itu ya. Baik, silakan siapa yang akan membaca. Sebelumnya kita sama-sama baca Al-Fatihah untuk kebaikan kita semua, untuk kesembuhan saudara-saudara kita, sahabat kita, guru kita, dan juga untuk saudara kita, sahabat kita yang sudah meninggalkan kita. Karena kalau tidak salah sekitar 2 hari lalu bahkan ada 6 orang dalam sehari, teman saya meninggal dunia. Teman dalam 1 hari, ya Allah. Biasanya kan kita mendapatkan kabar sahabat teman yang meninggal mungkin
jarang ya gitu. Ya, ini yang orang yang dekat, orang yang dikenal, orang-orang yang dikenal dalam sehari sampai 6 zaman sekarang. Jadi harus jaga kesehatan. Untuk semuanya kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana. An'amta 'alaihim. Baik, yang jadi mukri pagi hari ini siapa? Ahi Muhammad Akbar, Ustaz. Silakan. Silakan. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi anil bakhili wasyuhi. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda al-lail. Wa qala ta'ala, faman yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Tagabun. Baik. Nah, cukup. Alhamdulillah. Kita akan masuk dalam satu bab yang sebenarnya adalah lanjutan dari bab sebelumnya, yakni bab 60. Yakni babun nahyi 'anil bakhili wasukhi. Dibaca sikh atau sukh betul-betul, tapi lebih tepat di sini sukh ya. Wasyukhi. Babun nahyi 'anil bakhili wasyukhi. Bab tentang larangan dari bakhil dan syukh. Bakhil itu ya kikir, ya syukh juga adalah kikir. Jadi secara bahasa sama antara al-bakhil dan asyukh itu sama. Jadi ini adalah termasuk kata yang muradif atau sinonim, ya sinonim antara bakhil dengan syukh. Biasanya penggunanya memang beda, ya. Tapi keduanya adalah sinonim atau muradif. Beliau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memulai dari Al-Qur'an surah Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Lail, wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma, dan adapun man, orang bakhila, orang yang bakhil, wastaghna, dan merasa dirinya cukup. Bakhil, merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, ya, serta mendustakan bil husna, mendustakan sesuatu yang terbaik, yakni pahala yang terbaik. Dia mendustakan. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan jalan yang sulit. Ya, jalan yang sulit. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, ya. Dan apa ini, dan ya hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa, ya. Jadi hartanya itu tidak bermanfaat. Wa ma yughni anhu maluhu, tidak bermanfaat baginya maluhu, hartanya. Idza taradda, ketika ia telah tiada, ketika ia telah binasa. Jadi bayangkan dalam Al-Quran surah Al-Lail ini memberikan kepada kita satu peringatan yang sangat keras bahwa orang yang kikir, orang yang bakhil, merasa dirinya cukup, tidak membutuhkan tergantung pada siapapun, ya, merasa bahwa semua kenikmatan hartanya itu dari dirinya, bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendustakan pemberian pahala terbaik, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasanu yassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit, ya, jalan yang sulit, dan tidaklah memberikan kemanfaatan kepadanya hartanya ketika ia telah
binasa. Jadi harta itu memang nggak ada manfaatnya sama sekali saat sudah binasa itu. Bahkan tidak akan dibawa kan. Setelah kita mati apa yang kita bawa? Harta apa yang kita bawa? Kain kafan. Ya, kain kafan. Bahkan apapun yang menempel dalam tubuh kita, pada tubuh kita harus dicopot. Andai kata di gigi kita pasang dengan gigi palsu dari emas misalnya, dari emas gigi palsunya, tetap harus dicopot. Ya. Jadi tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa hanyalah kain kafan, kain putih. Kecuali yang mau pakai motif batik lain lagi mungkin. Biar Nusantara ya. Kain kafan putih itu saja yang kita bawa. Ya, tidak ada yang lain. Begitu sederhananya ya kematian seorang itu. Betul tidak? Begitu sederhana kematian seorang itu. Begitu sederhana kematian manusia itu. Begitulah harusnya kita hidup. Jadi kematian itu mengajarkan kesederhanaan hadirin. Kematian mengajarkan kita untuk sederhana dalam hidup ini. Karena kita kembali kepada Allah dengan sederhana, sederhana sekali. Tidak ada kemewahan. Tidak ada kemewahan. Ya itulah hidup ya. Hidup itu diliputi dengan berbagai macam perhiasan-perhiasan dunia yang begitu gemerlap. Dan dari situlah kadang-kadang kita lupa akan tempat kembali kita. Harta juga kita gunakan untuk bersenang-senang, untuk kepentingan sendiri kita. Kita lupa bahwa pada harta kita ada hak-hak orang lain yang harus kita tunaikan. Dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, enggak ada artinya. Tidak akan memberikan kemanfaatan sedikit pun saat kita sudah binasa. Enggak ada. Dan ayat ini adalah ayat yang sering kita baca dalam salat-salat kita kan. Ya juz amma ke bawah sering kita baca lah dalam salat kita, Al-Lail termasuk. Sering kita baca ini. Minimal sering kita dengar ini. Ya, saat imam membaca Al-Lail. Coba kita tadaburi. Kita tadabur untuk bisa memahami kandungannya dan target amalnya seperti apa. Tadabur itu mudah. Merenungkan lalu apa target amalnya. Ya. Kemudian dalam Al-Quran surah At-Taghabun dikatakan di sana bahwa siapa yang dipelihara dari kekikiran darinya, mereka itulah orang-orang yang humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi ini menunjukkan kikir itu haram. Ya, kikir itu adalah perbuatan sesuatu yang haram. Kenapa? Karena orang kikir itu dicela, jalannya untuk kembali nanti susah. Dan ternyata orang-orang yang dipelihara dari sifat kikir, maksudnya tidak kikir ya. Jadi orang itu adalah man yuqa syuhhan nafsihi. Orang yang dipelihara dari kekikiran dirinya, artinya dia tidak punya sifat kikir, dijaga dari kekikiran. Maka faulaika humul muflihun. Maka yang demikian mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Ada pujian, celaan bagi yang melakukan, pujian bagi yang meninggalkan, itu menunjukkan qarinah atau indikasi bahwa perkara tersebut adalah perkara yang haram. Ya, kalau melakukan dicela, kalau meninggalkan dipuji, itu menunjukkan indikasi atau qarinah bahwa perkara ini adalah haram. Kikir ini adalah haram. Gitu ya. Kikir ini adalah keharam. Mudah-mudahan Allah menjaga kita ya dari sifat-sifat yang buruk termasuk sifat-sifat kikir. Hadirin, saya suka berulang-ulang menegaskan bahwa apa yang membuat
Abdurrahman bin Auf begitu terkenal? Kekayaannya kah? Bukan. Yang membuat terkenalnya Abdurrahman bin Auf sebagai maestro miliardernya sahabat, ya, itu apa? Pengorbanannya, infaknya, sedekahnya. Ya, bagaimana beliau yakni Ibnu Auf radhiyallahu an itu mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengorbanan itulah yang membuat ia terkenal begitu luar biasa. Pengorbanan dalam hal harta. Ya, ini yang kita harus sama-sama pelajari, renungkan dan ikuti ya dari contohnya para sahabat yang luar biasa menunjukkan kehidupan yang sangat baik kepada kita semua. Baik, silakan hadisnya. Wa ammal ahadisu fataqaddamat jamilatu minha fi babis sabiq. Jumlatan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaquz zulma fa inna zulma zulumatu yawmal qiyamah wattaqus sukhfi fa inna sukhfi ahlaka man kana qablakum hamalhum ala an safaku dima'ahum wastahallu makharimahum rawahu Muslim. Ya, hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, rawahu Muslimun. Jadi Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari siapa? Dari sahabat Jabir. Ya, dari sahabat Jabir. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqu zulma, takutlah kalian terhadap kezaliman. Ya, takutlah kalian terhadap kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sungguhnya kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Ya, itu. Dan yang berikutnya adalah wattaqu syuhha, dan takutlah atau berhati-hatilah, ya. Maksud di sini adalah berhati-hatilah. Takutlah, berhati-hatilah kalian terhadap kikir. Kenapa? Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya kekikiran telah membinasakan manusia sebelum kalian. Allahu Akbar. Di antara yang membinasakan Bani Israel kan ini ya, kekikiran. Bani Israel itu adalah sebuah kaum yang diberikan oleh Allah nikmat yang begitu luar biasa, tapi kikir dia. Jangankan ke sesama, untuk bersyukur pada Allah pun tidak mau. Dia mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sungguhnya kikir itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kemudian lanjutnya adalah mereka terdorong untuk menumpahkan darah dan menghalalkan semua yang telah diharamkan terhadap mereka. Jadi hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Ya. Jadi mereka, yaitu umat-umat terdahulu tadi itu, terdorong untuk menumpahkan darah dan menghalalkan semua yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Karena begitulah kan sifat mereka itu. Persaingan dalam dunia, dalam segala hal, sampai rela menumpahkan darah. Kemudian yang berikutnya adalah mereka wastahallu, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, begitu. Demi apa? Demi dunia. Demi harta. Hari ini nampak nggak hari ini? Oh, nampak. Ya billah. Kalau kita misalnya membaca berita
mendengarkan, menyimak berita di televisi layar kaca atau di media online misalnya, maka banyak sekali orang yang rela menumpahkan darah karena harta. Banyak. Yang paling banyak lagi adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Banyak. Ya. Dengan alasan tertentu riba menjadi halal. Dengan alasan tertentu misalnya akad-akad yang batil ya dianggap tidak batil begitu. Dan lain sebagainya. Jadi itu karena tidak mau kehilangan dunia. Dia ingin mengejar dunia. Tapi begitu dunia dia dapat, dia juga nggak mau juga berbagi pada yang lain. Dia kikir. Orang kikir tuh begitu. Orang kikir tuh haus dan serakah pada dunia. Dan dia tentu saja tidak mau berbagi pada yang lain. Ya. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita terlindung dari sifat kikir ini ya. Baik, itu untuk bab ini hanya satu hadis karena selebihnya sudah kita bahas pada hadis-hadis di bab sebelumnya tentang kikir ini. Baik, silakan. Sekarang kita lanjutkan pada bab yang baru, nanti kita tanya jawabnya setelah satu bab ini ya, bab 62. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ithari wal muwasat. Qala Allah Ta'ala wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatun. Qala Allah Ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya. Ini adalah babul ithar. Ithar itu mengutamakan orang lain. Ya. Babul ithar. Jadi mengutamakan orang lain. Nah, Iwa fillah nanti Allah Subhanahu wa taala, bab ini sebenarnya adalah bab yang termasuk bab yang sulit ya untuk diamalkan oleh orang-orang yang belum diringankan, orang-orang yang tidak memaksakan diri untuk mau ya menjadi bagian orang-orang yang tidak egois begitu. Karena ini adalah bab yang gampang untuk kita baca, untuk kita pelajari. Namun ketahuilah ini adalah bab yang susah. Ya. Jadi ini adalah bab yang susah. Kenapa ini bab susah? Karena tentang mengutamakan orang lain, hadirin. Ya. Sifat manusia itu mengutamakan diri sendiri. Ya. Jadi sifat manusia itu mengutamakan diri sendiri. Itu udah jadi sifat manusia. Kebanyakannya begitu. Dan tidak semua dari kita itu bisa memberikan keutamaan pada orang lain atau mengutamakan orang lain. Sebelum orang lain, diri sendiri dulu. Coba kalau kita ada makanan, lagi prasmanan makanan. Ya, misalnya tinggal berapa? Tinggal satu porsi lagi. Di belakang ada yang ngantri 1 orang atau 2 orang. Gimana kira-kira? Dikasihkan atau satu porsi itu dibagi jadi 2, 3, atau kita dulu? Nah, yang belakangan beda aja lah. Gitu. Jadi berkaitan dengan babul ithar ini, ya, berkaitan dengan ithar itu tentang mengutamakan orang lain, ini adalah bahasan yang sebenarnya bahasan yang sangat penting, ya, bahasan yang sangat penting untuk menghilangkan egoisme, ya. Jadi untuk menghilangkan ingin menang sendiri, ingin senang sendiri. Di babul isar itu jangan dimaknai sebagai menelantarkan diri, enggak. Ya bukan begitu maksudnya. Jadi biarpun diri terlantar asalkan yang lain, enggak gitu juga. Ya. Tapi bagaimana kita mendahulukan kepentingan yang jauh lebih besar, ya, daripada kepentingan pribadi kita.
Dan itu dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka betul-betul mengutamakan kepentingan saudaranya, mengutamakan kepentingan yang lebih besar untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin daripada kepentingan dirinya. Ini luar biasa, ya. Contoh terbaik ya para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni yang pertama Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Dikatakan di situ wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin ya atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Ya. Jadi mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Ini sedang menceritakan bagaimana karakter para sahabat yang sangat luar biasa. Mereka sendiri dalam keadaan yang bukan serba mewah kan. Ada lah gitu. Dia sendiri khossosah. Membutuhkan kesusahan, tapi dia mengutamakan yang lain. Ya begitulah sikapnya para sahabat. Emang ini bab yang sangat berat sekali. Bagi kita-kita ini yang imannya ya Allah ya. Ini adalah bab yang berat sekali. Kita mengutamakan orang lain. Mendahulukan orang lain. Menempatkan kepentingan Islam dan kaum muslimin di atas segalanya daripada kepentingan pribadi kita. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa yang harusnya kita betul-betul mencontoh ya bagaimana karakter mereka yang sangat luar biasa tersebut. Kemudian dikatakan dalam Quran surah Al-Insan ayat 8 dikatakan di sana wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada miskin, orang miskin, anak yatim, dan orang yang wa'asiro, yang ditawan. Memberikan makanan ala hubbihi yang menjadi kesukaannya untuk orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan yang sedang ditawan. Ini tentang apa? Tentang mengutamakan. Karena ada yang lebih utama gitu. Ada yang lebih utama karena ada yang lebih harus diutamakan, lebih membutuhkan. Orang miskin, yatim, yang ditawan, mereka butuh makan. Kita kasihkan makanan yang kita sukai, yang terbaik kita, gitu. Nah, ini karakter ini kan karakter luar biasa. Yang hari ini sudah tergerus begitu rupa di tengah-tengah masyarakat kita, apalagi sekarang sudah masyarakatnya udah masyarakat digital sekarang mungkin ya, udah masuk ke era dunia digital sekarang, di mana semuanya sekarang bisa dilakukan secara digital. Bahkan interaksi dengan tetangga pun udah jarang karena sudah digital. Apalagi di zaman pandemi sekarang makin tambah lagi gitu. Pertemuan virtual, semua serba virtual. Pesan makanan online. Jadi makin tidak ada yang disebut dengan interaksi sosial yang begitu intens itu. Bagaimana dulu di kampung-kampung. Sekarang kampung udah nggak gitu juga. Kalau dulu itu kalau saya di kampung itu mampir dimanapun ya bisa makan, ditawarin dan betul bener makan. Bukan tawaran warung gitu. Ayo makan. Padahal enggak. Tapi betul. Minimal disuguhin air teh gitu ya. Sama segala macam pisang misalnya. Kemudian umbi-umbian begitu. Kalau ada yang bangun rumah, saling tolong. Ketika ada yang perbaiki rumah, tetangga yang lain ditolong lagi bareng-bareng. Jadi nggak ada tuh dulu di zaman saya tuh nggak ada istilah tukang yang yang bangun rumah itu kan ada tukang ada ininya ada apa tuh namanya tuh ya. Nah paling tukangnya aja tapi yang itu nggak ada. Biasanya tetangga-tetangga dibantu zaman dulu.
Jadi kalau bangun rumah itu cukup membayar beberapa orang saja ya, tukangnya itu. Tapi yang pembantunya itu, yang bagian apa gitu. Itu tetangga-tetangga yang secara sukarela membantu. Kampung tapi dulu tapi ya. Sekarang kampung orang udah sibuk. Udah masing-masing sekarang. Apalagi perkotaan. Ya Allah. Tetangga sakitnya nggak kenal kita, nggak tahu. Tetangga meninggal dunia mungkin nggak tahu juga. Tahu-tahu ada ambulan. Kan ini sungguh sangat miris dan menyakitkan kan kondisi begitu. Jadi kita meskipun di sini kebanyakan mungkin hidup di daerah perkotaan, tapi coba harus dibangun betul kepedulian kepada sesama, kepada keluarga yang ada, yang dekat, tetangga, teman, sahabat, ya, saling memberikan perhatian. Oh, misalnya sekarang punya teman sedang isolasi mandiri, dia terbatas makan dan segala macamnya, kirimlah kita lah, atau kita tanya apa yang bisa kita bantu. Ya, begitu. Apa yang bisa kita bantu? Ada saudara misalnya atau teman yang sedang sakit, kita tengok atau kita berikan suplemen-suplemen tertentu, misalnya obat-obatan tertentu, makanan-makanan tertentu. Ya begitulah ya, saling mengunjungi, saling mendoakan. Antar sesama Muslim kita harus saling mengunjungi dan saling mendoakan. Saling berkasih sayang dan berikan haknya. Karena tetangga kita punya hak atas kita. Sambil belajar kita menjadi orang yang mampu mengutamakan orang lain. Baik, kita lanjutkan dulu. Ini agak panjang hadisnya, nggak apa-apa, silakan. Hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhudun wa arsala ila ba'di nisa'ihi faqala walladhina ba'asaka bil haqqi ma indi illa ma'un thumma arsala ila al-ukhra faqalat misla dhalik hatta qulna kulluhunna mithla dhalik la walladhina ba'asaka bil haqqi ma indi illa ma'un faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man yudifu hadha al-lailata faqala rajulun min al-ansari ana ya Rasulullah fantalaka bihi ila rahlihi faqala li amra'atihi akrimi dayfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayati qala li amra'atihi hal indaki syai'un faqalat la illa quwwata sibyani qala fa'allalayhim bi syai'in wa idza aradu asya'a fanawwimihim wa idza dakhala dayfuna fatbi'i siraju wa arwi wa arayhi ana na'kulu faka'adu wa akalat dayfu wa bata tawiyan falamma asbaha qada 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laqad ajaba Allahu min dani'ikuma bidayfikuma lailata muttafaqun alaih. Baik, ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya bahwa hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Ini cukup panjang, tapi menggambarkan bagaimana luar biasanya kehidupan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya begini, ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, saya lapar katanya. Beliau lalu membawa ke salah seorang istrinya. Istri beliau itu berkata, demi Allah, demi Rabb yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran, saya hanya mempunyai satu air saja, mempunyai air saja. Jadi istrinya Rasul punya air saja. Beliau membawa orang itu ke istri yang lain, dan istri ini juga menjawab seperti istri beliau yang pertama. Ya, jadi hanya ada apa? Hanya ada air.
Nah, semua istri beliau ya kemudian beliau tadi membawa kepada istri yang lain ya, kemudian sama jawabannya. Dan semua istri beliau menjawab yang sama. Intinya apa? Demi Rabb yang telah mengutus engkau dengan bawa kebenaran, saya hanya punya air. Itu. Jadi istri-istri beliau menjawab hal yang sama. Beliau kemudian bersabda kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu tamuku malam ini? Seorang sahabat Ansar berkata, kan, saya wahai Rasulullah. Kemudian orang itu pergi bersama dengan sahabat tadi sampai di rumah. Ia berkata pada istrinya, muliakan nih tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh dimuliakan nih tamunya Rasulullah. Kan tawaran Rasulullah kan, man yudhifu hadzal lailah. Siapa yang akan memuliakan tamu pada malam hari ini? Nah, yang menjawabkan tadi, faqala rajulun minal ansar, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Nah kemudian seorang Ansor kan mengatakan saya gitu siap. Kemudian orang itu pergi bersama sahabat tadi. Sesampai di rumahnya, ia berkata pada istrinya, muliakan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Wafir riwayatin katanya, dalam riwayat yang lain dikatakan lalu sahabat Ansor ini bertanya kepada istrinya, apakah kamu mempunyai makanan? Istri menjawab, tidak punya kecuali makanan untuk anak-anak. Allahu Akbar. Jadi jawabannya adalah la illa quta sibyani. Bayangkan. Ketika sahabat Ansor mengatakan hal indaki syai'un, apakah padamu ada sesuatu? Syai' di sini makanan. Apa jawabannya di sini? Jawabannya adalah sungguh sangat luar biasa nih. La tidak. Illa quta sibyani, kecuali makanan untuk anak-anak. Ya, untuk anak-anak. Jika mereka ingin makan, buatlah mereka supaya tidur. Ya. Jadi si anak-anak itu dibuatlah tidur gitu. Jika nanti tamu kita masuk, padamkan lampu. Dan perlihatkanlah seolah-olah kita sedang ikut makan, ya Allah. Ya, jadi kalau lampunya nggak padam kan kelihatan. Yang makan tamunya saja. Ya, yang makan tamunya saja. Tuan rumahnya nggak makan. Ini padamkan lampunya. Jadi anak-anaknya buatlah mereka tidur. Kemudian ketika menjamu tamu, padamkan lampunya. Agar supaya apa? Agar si tamu tadi menyangka tuan rumah pun ikut makan. Nggak kelihatan mati lampu, gelap sekali. Ketika tamu itu masuk kemudian duduk dan memakan hidangan, suami istri itu hanya diam dan tidak makan. Padahal saat itu keduanya dalam keadaan lapar. Tapi yang ketahuan, kenapa? Karena dimatikan lampunya. Nah, pagi harinya mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, sungguh Allah kagum pada apa yang kalian lakukan semalam dalam menjamu tamu itu. Laqad ajaballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailata. Allah ajaba, Allah kagum dengan apa yang kalian berdua perbuat ketika menjamu kedua tamu kalian. Menjamu tamu kalian tadi malam. Ya Allah. Ya, ketika menjamu tamu kalian berdua tadi malam. Kira-kira kita bisa nggak kayak gini? Berat ya. Ini level luar biasa ini. Levelnya udah udah tinggi banget ini level. Bisanya orang kayak gini bisa. Kalau sekarang kan ya kita dulu gitu. Kita katakan maaf nggak bisa ya Rasulullah. Mungkin kalau kita ya maaf nggak bisa. Ada di rumah juga untuk anak-anak, untuk kami, untuk satu kali makan. Tapi kata Rasul yang menawarkan man yudifu hadzal lailah, siapa yang hendak menjamu tamu malam hari ini, dengan tegap seorang lelaki Ansor mengatakan ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah.
Dan ternyata makanan yang ada untuk anak. Dia pun harus mematikan lampu agar tidak ketahuan tidak makan. Tapi hal tersebut telah mengundang doa, pujian, dan kekaguman bahkan dari Allah Ta'ala langsung. Doa, pujian dari Rasulullah, dan langsung kekaguman dari Allah Ta'ala. Laqad ajaballahu min sanaikuma bidayfikum al-lailah. Ini luar biasa ya, ini luar biasa. Ini sahabat. Ini nyata. Ini bukan mitos. Jadi kisah-kisah dalam hadis itu bukan mitos. Dalam kitab Hayatus Sahabat misalnya bukan mitos. Nyata itu. Ada orang kayak gitu. Ada malaikat-malaikat bumi seperti itu. Ya, ada. Kok bisa ya orang seperti itu? Kenapa orang bisa seperti itu? Karena dia udah selesai urusannya dengan harta. Karena dia sudah tidak sudah tidak tergantung dengan harta. Seakan-akan sudah mati rasanya dengan harta itu. Dan mati rasa dia dengan harta itu. Seakan-akan begitu ya. Dan begitulah kan sahabat, hampir merata. Kalau kita baca tarikhnya, sahabat itu hampir menunjukkan perkara atau kondisi yang sama. Mereka seakan-akan sudah sama sekali tidak punya rasa dengan harta, dengan dunia itu. Ringan untuk mereka. Kalau nggak ringan, mereka berat berangkat ke medan jihad. Yang dimana peperangannya Rasulullah SAW di awal-awal kan, di awal-awal tegaknya kekuasaan Islam di Madinah. Itu banyak peperangan. Baik peperangan besar maupun peperangan kecil, termasuk ekspedisi-ekspedisi militer. Tapi apa yang terjadi? Ringan saja berangkat. Itulah yang mengundang orang-orang munafik kan untuk memprovokasi sahabat-sahabat Rasulullah. Dan sebagian kena terprovokasi. Terutama ketika perang Tabuk itu kan, sebagian sahabat balik badan, nggak jadi berangkat dalam perang Tabuk. Gitu. Jadi nah inilah gambaran yang sangat luar biasa. Mengutamakan orang lain. Baik, Mbak, satu lagi. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amu isnaini kafi ثلاثة وطعام ثلاثة كافي الأربعة متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. Baik, ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, makanan 2 orang itu cukup untuk 3 orang. Dan makanan 3 orang itu cukup untuk 4 orang. Maksudnya apa? Berbagi. Berbagi. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim dikatakan, ini dari Jabir. Ya, dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, makanan 1 orang bisa cukup untuk 4 orang. Bahkan ya Allah. Makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi thamani. Berbagi ini, berbagi. Kita punya 1 piring nasi dengan lauk pauknya. Ada orang yang nggak makan, dibagi 2 gitu. Dibagi 4 bahkan dalam riwayat di bawahnya di Imam Muslim. Yang atas kan porsi untuk 2 orang dibagi jadi 3. Porsi 3 dibagi jadi 4. Jadi ada kepedulian itu. Ada berbagi. Ya. Ini
hal yang sangat mahal. Membangun kepedulian ini sangat mahal. Baik, hadis yang 3. وعن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليؤت به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليؤت به على من لا زاد له وذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لا هاد منا في الفضل رواه المسلم. Baik. Ini adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, sewaktu kami sedang bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang yang berkendaraan, kan? Ia menoleh ke kanan, kiri, seolah-olah mengharapkan bantuan makanan. Melihat itu, beliau berkata, ya, beliau bersabda, man kana ma'hu fadlu tahrin falya'ud bihi ala man la dhahara lahu wa man kana lahu fadlun min zadin falya'ud bihi ala man la zada lahu. Barang siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan, hendaklah ia memberikan kepada orang yang tidak punya kendaraan. Berbagi. Dan barang siapa yang mempunyai kelebihan bekal, hendaklah ia memberikan kepada orang yang tidak punya bekal. Ya. Kemudian beliau menyebut berbagai macam harta sehingga kami merasa seolah-olah tidak seorang pun di antara kami mempunyai hak atas kelebihan harta. Ya. Tentang apa ini? Berbagi. Punya lebih kasihkan, punya lebih berikan. Ya. Jadi berikan. Kemudian dikatakan di sini ketika Rasul menyebutkan tadi berbagai jenis harta tadi itu, di antara kami seolah-olah tidak seorang pun di antara kami yang punya hak atas kelebihan harta. Ya. Jadi seakan-akan ya di antara kami mempunyai di antara kami tidak seorang pun di antara kami yang mempunyai hak atas kelebihan harta. Sama-sama butuh. Jadi ya sahabat itu begitu, bukan orang yang serba ada. Ya, bukan orang yang serba ada, tapi bukan orang yang minta-minta. Bukan orang yang serba ada, artinya juga kesulitan, tapi bukan orang yang minta-minta. Selalu ingin memberikan. Ya. Nah, itulah beberapa hadis yang saya kira penting untuk diketahui oleh kita semua. Beberapa hal yang berkaitan dengan mengutamakan orang lain. Kemudian terakhir di hadis nomor 5 aja, dilewat yang nomor 4. Ini sama, nomor 4 sama. Nomor 5 dari Abu Musa. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في غزو أو قل طعام إيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في صوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية وهم مني وأنا منهم متفق عليه أرملوا فرج زادهم أو قاربوا الفرج أو قارب الفرج. Nah, ini bagus sekali ya. Ini
dari Abu Musa radhiyallahu an, Abu Musa al-Asy'ari ini. Ya, makanya kan kata Nabi dikatakan sini innal asy'ariyina, sesungguhnya orang-orang Asy'ari ketika hampir kehabisan persediaan logistik dalam peperangan ya atau bekal makanan bagi keluarga. Mereka di Madinah hanya tinggal sedikit. Mereka mengumpulkan sisa-sisa yang ada pada mereka ya, pada satu kain, kemudian mereka membagi-bagikannya dengan sama rata pada satu pisau bin wahid. Pertama dalam satu kain dulu, pisau bin wahidin, kemudian summa ikatasamu, mereka membagi-bagikannya bainahum di antara mereka fi inain, pada satu bejana. Ya, pada satu bejana. Mereka adalah termasuk golonganku dan aku termasuk golongan mereka. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya, pujiannya kan fahum minni wa anna minhum, luar biasa. Mereka bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Luar biasa. Ya, ini yang luar biasa. Ini sama juga di hadis ini, spiritnya spirit berbagi. Ya, berbagi di sini. Baiklah, itu dulu sementara. Kalau ada hal yang mau disampaikan, silahkan. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bukan banyaknya, bukan cepatnya, tetapi yang sedikit dan pelan ini bisa merasuk secara utuh di dalam jiwa kita dan mewujud dalam setiap amal kita ya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Baik, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Masih ada cukup waktu, Bapak Ibu silakan. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung raise hand atau mengajukan pertanyaan melalui chat. Silakan. Oke, sudah ada yang raise hand, mungkin dipersilahkan Ustadz Zulfan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya mengenai tadi hadis mengenai bab 61 mengenai larangan bersifat kikir, bahwa kikir itu diancami masuk neraka. Berarti itu wajib ya tadi ya, wajib kikir itu apa? Wajib dihindari penyakit apa ini? Sifat kikir. Kemudian apakah ini termasuk penunjuknya itu misalnya di surat apa tadi itu yang ada penduduk neraka itu masuk sakor, itu ditanya malaikat, ma salakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Nah, jadi itu wajib. Mungkin itu apakah itu menjadi qarinah. Jadi yang kedua, apakah misalnya yang dikatakan kikir ini berapa persen ini, apakah di luar zakat fitrah atau apa aja? Bukan, di luar zakat harta, zakat penghasilan. Apakah yang dikatakan kikir ini berapa persen maksudnya? Dan kewajiban itu tentu ada menuntut apa itu? Perlakuan ya, tindakan kita berapa persen dari harta kita itu yang memang yang bisa kita makan, yang berapa yang lainnya itu harus, supaya jangan kikir itu berapa persen lagi itu harus kita berikan, supaya tadi wajib memberi makan apa tadi, supaya jangan masuk neraka sakor tadi itu apa, lam nakum nut'imul miskin, tidak memberi makan kepada orang miskin. Berapa persen itu Tad? Itu yang kedua. Itu aja Tad. Makasih Tad. Ya begini, jadi pertama ya wajib itu, qarinahnya banyak. Jadi bukan hanya di ayat yang tadi, tapi juga di ayat yang lain. Setiap ancaman kepada perilaku kikir dan pujian bagi orang yang dermawan itu menunjukkan bahwa kikir itu diharamkan. Ya, itu diharamkan. Berarti kita wajib untuk meninggalkan sifat kikir. Ya, itu qarinah itu. Qarinah dalam usul fikih, di antara qarinah keharaman itu adalah ketika yang melakukannya justru diancam dengan siksa, kemudian yang meninggalkannya diberikan diberikan pujian ya, pahala.
Nah, itulah poin pertama. Jadi qarinahnya ada dalam beberapa ayat yang lain. Yang kedua, tentang masalah persentase begini, yang disebut kikir itu adalah tidak menahan harta. Ya, kikir itu adalah menahan harta, padahal harta itu harus dibelanjakan. Begitu, pahami dulu ya. Jadi kikir itu adalah menahan harta yang harusnya dinafkahkan, dibelanjakan. Itu kikir namanya. Jadi nggak ada persen, nggak ada persen. Ya, semua yang wajib dibelanjakan itu wajib dikeluarkan. Kalau ditahan kikir gitu. Paham ya? Ada di dalamnya ada zakat, ada nafkah keluarga, macam-macam, semuanya itu adalah semua yang harus kita belanjakan. Betul tidak? Contoh nih, sederhana nih contohnya. Pagi hari ini misalnya, harusnya saya makan. Berarti harusnya saya belanja kan, membelanjakan harta untuk makan sendiri ya. Nafkah untuk diri sendiri kan, misalnya gitu. Kalau nggak sahur misalnya sekarang itu ada harus makan. Kemudian saya memutuskan nggak sayang nih, sayang uangnya. Gitu. Kalau puasa enggak dia, ya saum sunnah enggak gitu. Tapi dia nggak mau mengeluarkan apa namanya uang untuk apa namanya untuk makan dia yang layak, karena tubuh punya hak. Tubuh kan punya hak. Dia nggak mau dia ngeluarin hak dia sendiri. Itu kikir itu. Harusnya dia perlu makan, tapi dia nggak mau mengeluarkan uang untuk makan dia sendiri, itu kikir. Ya, kikir itu. Atau misalnya harusnya makannya biasalah makan gitu, karbohidrat, protein segala macam. Enggak ini. Dia sengaja beli apa gitu ya. Beli apa itu namanya? Ya dari ini, dari singkong, dari apa gitu penggantinya itu. Itu aja gitu. Itu saja yang dia konsumsi setiap pagi. Ya, dari bahan dari singkong itu. Nggak pakai lauknya, nggak ada proteinnya, itu aja. Dan itu kan kalau makanan itu nggak sempurna ya, nggak seimbang maksudnya, nggak seimbang asupan gizinya kan, proteinnya, ada vitaminnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, kan bisa menimbulkan kelainan dan menimbulkan satu hal yang sangat mudarat bagi tubuh kan. Itu saja begitu. Kenapa? Sayang membelanjakan harta. Itu kikir itu. Kikir pada diri sendiri. Nah, sekarang kikir pada siapa lagi? Untuk anak-anak. Anak-anak punya hak nggak makan? Punya. Pakaiannya, pendidikannya. Kemudian apa lagi? Istrinya. Harusnya punya hak apa? Makanannya, pakaiannya, tempat tinggal rumahnya. Ada uangnya. Tapi nggak mau. Nah, itu namanya kikir. Ada. Gitu. Untuk beli pakaian ada. Ini pakaiannya udah, ya Allah, misalnya pakaiannya udah compang-camping, udah kucel, udah lama, nggak pernah dibelikan sama suaminya. Uangnya ada. Iya, uangnya ada, tapi dia tidak mau belikan untuk istrinya. Kikir itu. Nah, itu kikir tuh. Terus ya itu kikir, pokoknya semua harta yang ditahan, yang seharusnya dikeluarkan, dibelanjakan, itu namanya kikir. Paham ya? Nah, termasuk misalnya tadi zakat termasuk harusnya sudah haul setahun bulan ini, sudah nisab juga, harus dikeluarkan zakatnya, nggak dikeluarkan, kikir juga. Pokoknya apapun lah yang harus kita keluarkan, tapi nggak mau kita keluarkan tuh kikir. Umum, jadi nggak ada persen-persen. Ya, jadi nggak pakai persen-persen. Semua harta yang harusnya kita keluarkan, tapi kita ogah mengeluarkannya, itu kikir. Setiap harta yang harusnya kita belanjakan, tapi kita enggan membelanjakannya, kikir. Baik itu berkaitan dengan nafkah, sedekah, infak, zakat, apapun lah ya. Itu semuanya kikir. Wallahu ta'ala alam. Barangkali itu. Ya, terima kasih Ustaz.
Berikutnya silakan Bu Ika ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Ustadz, berkaitan dengan hadis yang pertama, bab 62, mendahulukan kepentingan orang lain. Tadi ya, yang sahabat Rasulullah, kaum Ansor itu yang menjamu tamu dengan menghibur anak-anaknya seperti itu, seolah-olah makan. Mohon untuk bisa dikaitkan dengan pemahaman bahwasanya ketika kita akan bersedekah, itu kan yang diutamakan adalah sedekah kepada diri sendiri, kemudian keluarga. Terus bagaimana mengkoneksikan pemahaman itu dengan hadis ini, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagus ya, bagus. Ya, secara fikih begitu, udah betul. Secara fikih, nafkah itu pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk anak, istri, ya. Lalu kemudian untuk keluarga kerabat, misalnya ibu, ya, ayah, terus itu. Nah, begitulah nafkah itu. Dan ketika kita memberikan nafkah kepada diri sendiri, kepada keluarga, ya kepada anak, istri, keluarga, itu namanya sebaik-baiknya sedekah kan? Itu sebaik-baiknya apa? Sedekah. Jadi sebelum sedekah ke yang lain, sedekah terbaik adalah memberikan nafkah yang terbaik kepada anak dan istri. Itu namanya urutan fikihnya begitu, udah betul itu. Ya, udah betul tuh fikihnya. Nah, hadis tadi bagaimana? Hadis tadi itu, ketika seorang Ansor menjamu tamu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan kita harus menempatkan, itu bukan berarti memang mengoreksi atau bertentangan dengan fikih yang tadi sudah jelas itu. Fikih itu kan dari hadis juga, ya. Fikih itu digali dari hadis, begitu ya Bu ya. Urutan fikih tadi itu dari hadis Nabi. Bukan pendapat ulama, itu adalah hasil rumusannya para ulama dari hadis Nabi. Ya, jadi memang begitulah gitu. Keterangan-keterangan yang kita dapatkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Terus gimana dong hadis yang tadi? Gimana posisinya? Hadis yang tadi itu kita posisikan sebagai sesuatu yang satu ya. Ini keunikannya sahabat ya. Keunikan sahabat. Ketika apa? Ketika mereka mendapatkan satu perintah atau mendapatkan satu tantangan, tawaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Nabi bersabda kan, siapa yang akan mau menjamu tamuku malam hari ini? Allah, itu poinnya, Bu. Jadi keunikan sahabat itu kan begitu ya. Kalau sesuatu itu dari Rasulullah, langsung. Dan itu dibingkai dengan apa? Dengan dalil bahwasannya tidak sempurna keimanan seseorang kecuali menempatkan kecintaan kepada Rasul di atas kecintaan pada yang lain. Itu kan. Paham ya? Jadi fikih standarnya udah jelas, udah jelas. Itu udah ajaran Islam, ajaran Rasulullah udah begitu fikihnya, urutannya. Nafkah sendiri, nafkah anak, istri, terus apa? Keluarga, ayah, ibu, kerabat. Itu urutan. Udah betul. Tapi ketika ada perintah dari Rasul, atau bahkan tadi bukan perintah, tawaran nih, tantangan dari Rasul. Oh, siapa? Ini Rasul ini. Urutan yang tadi itu semua disingkirkan oleh dia. Ini Rasul. Kepentingan Rasul itu di atas segalanya. Dia ingin mendapatkan kebaikan. Itu keunikannya itu. Hari ini bagi kita berlaku nggak yang seperti itu? Oh enggak, kalau hari ini ya. Kalau hari ini bagi kita dalam kondisi tadi, kita harus berpijak kepada sesuatu yang sudah pakem bagi kita ya hari ini. Di rumah hanya ada makan untuk anak kita. Ada tamu yang harus dijamu. Mana yang utamakan? Dia anak. Fikihnya itu. Anak lah. Keluarga. Fikihnya itu. Cuma satu makanan. Kecuali kalau makanannya bisa
bagi-bagi lain lagi kan. Tadi itu yang satu mangkok jadi 2 mangkok ya, diperbanyak kuahnya, itu lain cerita. Itu bisa juga, itu solusinya. Tapi kalau cuma satu potong roti untuk anak lah, jangan dulu ke tamu. Kalau sekarang ya. Tapi kalau kita ini hidup pada zaman Nabi ngomong ke kita, Yuana, ada tamuku, maukah engkau menyambutnya? Saya dengan gegap akan mengatakan, siap ya Rasulullah. Rasul. Maka satu potong roti itu saya akan berikan ke tamunya Rasulullah SAW. Saya bilang ke istri saya, istriku, ada anakku, bersabar. Satu potong roti ini kita berikan untuk tamunya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan Rasulullah. Ya, mendapatkan kebaikan, mendapatkan sesuatu dari Rasulullah SAW. Suatu keutamaan yang luar biasa. Dan ternyata ya, Rasul memberikan kepada dia keutamaan. Dan hidup orang tadi itu nggak pernah susah sulit seumur-umurnya. Dilingkupi keberkahan dia hidupnya. Allah aja kagum kan. Allah jamin kehidupan. Gitu ya Bu ya, paham ya Bu ya? Konteksnya harus paham Bu ya. Dan juga yang lain mungkin punya penilaian yang sama. Ya, kadang-kadang ya mungkin kita sulit memahaminya. Kenapa ya gitu? Bukannya begini, tapi kok sahabat begini? Rasul, mereka hidup zaman Rasul. Jadi tadi Ibu apa yang bertanya tuh? Ibu, kalau Ibu hidup di zaman Rasul, dan Rasul minta kepada Ibu misalnya, wahai fulana, maukah engkau berikan roti yang ada di rumahmu, misalnya untuk keluargaku, misalnya ya. Berikan kecintaan pada Rasul di atas segalanya. Di atas kecintaan pada anak, bapak, istri, dan seluruh kaum muslimin manapun. Gitu ya. Nah sekarang kita hidup dalam konteks yang sudah jauh dari Rasul dan sudah dipandu dengan dengan syariat Islam yang datang dari Rasul SAW. Ya beginilah aturan fikihnya. Berpijak pada itu kita sekarang. Dan kita melakukan hal itu adalah merupakan ajaran Rasulullah SAW. Kecintaan pada Rasulullah SAW. Begitulah ajarannya. Kalau tadi itu adalah apa namanya? Dalam bahasa apa ya namanya? Mungkin pengecualian itu. Sisi lain gitu ya. Dalam kehidupan bersama Rasulullah. Ada hal-hal yang tiba-tiba begitu, tiba-tiba begini. Jadi seorang sahabat itu dengan pemahamannya, dia pasti akan mengutamakan anak, istri dan keluarga daripada tamu yang tiba-tiba datang ketok-ketok ke rumahnya kan gitu. Tapi karena ini siapa yang akan menjamu tamuku? Wah, Rasul ini, tamu Rasul. Nah, itulah lebih ya penjelasannya begitu. Kecintaannya pada Rasul itu. Kecintaannya pada Rasul, ya Allah. Kenapa? Karena pada hari nanti tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, harta kita tidak, anak kita tidak, istri kita tidak, semuanya tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Hanya satu orang yang bisa menyelamatkan kita. Siapa? Rasulullah dengan syafaatul uzmanya. Ya. Makanya para sahabat itu kan mengajarkan kepada kita tentang apa? Tentang ketaatan. Rasul katakan apapun, ya, berangkat gitu. Lakukan. Ringan bagi mereka untuk meninggalkan semua. Harta ringan bagi mereka, ringan. Apa pahalanya sahih ya Rasulullah? Surga, berangkat. Nggak mikir lagi apa-apa, berangkat. Kalau kita gimana sekarang? Mungkin kalau berjihad
mau ikut berjihad ya, nanti ketika Islam tegak disuruh berjihad, mungkin kita bikin wasiat dulu, beberes rumah dulu gitu ya. Udah ngumpulin anak-anak dulu gitu kan ya kita. Anak-anak, istri, bapak mau berjihad, panggilan Islam misalnya gitu ya. Kemudian perbekalannya misalnya begitu kan. Kemudian ya itulah gitu, nasihat untuk anak, istri, orang tua, udah nitip-nitip wasiat-wasiat begitu ya, udah nangis-nangis, udah berpelukan, nah gitulah biasa seremonial gitu ya. Kita misalnya diantar gitu ya, berangkatnya sampai naik ke misalnya naik ke mobil-mobil tempurnya mungkin begitu. Zaman sahabat nggak gitu. Begitu udah Rasul ngomong, pergi aja. Nanti ya Rasul mau izin istri mau bilang lu ke istri, mau pamitan dulu, nggak ada. Kecintanya pada Rasul begitu tinggi, begitu besar. Rasul itu lupa warung belum ditutup, enggak. Ya Rasul, saya mau ikut jihad yang periode nanti, yang kedua ya itu tanggung, mau panen dulu, kurma mau dipanen dulu, enggak. Bahkan sahabat itu kurma yang ada dalam kunyahannya, yang dikunyah dimuntahkan, kelamaan ngunyah kurma, kelamaan dimuntahkan, pergi langsung. Nah itu ya, paham Bu ya, gitu ya posisinya ya, karena Rasulnya gitu, karena Rasul. Jadi ada ada letupan-letupan, ada kejutan-kejutan yang biasa ditunjukkan oleh para sahabat itu. Kejutan-kejutan iman, kejutan-kejutan takwa, kejutan-kejutan pengorbanan yang kadang-kadang di luar nalar kita, kadang-kadang loh bukannya kita fikihnya. Itu letupan-letupan, kejutan-kejutan iman dan ketaatannya para sahabat. Masya Allah. Masih ada kira-kira? Banyak kayaknya. Mungkin nggak semua. Masya Allah, ada banyak pertanyaan Ustaz. Ya. Berikutnya dari Bapak Muhtar Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kikir kepada non-muslim dibolehkan dan apa ada kikir yang dibolehkan, Ustaz? Ya gini ya, hukum asal kikir itu ya nggak boleh, haram kikir itu. Ya, karena kikir secara syar'i adalah menahan harta untuk dibelanjakan pada yang hak, itu kikir. Ya, itu prinsip dasar kikir. Ya. Jadi kikir itu ya nggak ada kikir yang baik, nggak ada kikir yang buruk sebenarnya gitu ya. Tapi boleh saja kalau dimaknai dalam makna bahasa, mungkin Bapak tadi memaknai kikir dengan makna bahasa gitu. Pelit, kikir dalam makna pelit. Kalau dalam Islam itu kikir bukan sekedar pelit, tapi pelit dari membelanjakan pada yang hak, itu kikir. Kalau sekedar pelit ya itu mana bahasa, dan itu bisa jadi karakter orang kan, ya itu bukan termasuk yang dibahas di topik ini. Misalnya kita punya teman kan, dia punya teman nih. Si A itu kalau punya makanan suka berbagi, mau nggak gitu kan. Tapi kalau si B itu kalau punya makanan, makan aja sendiri gitu. Berarti dia masuk neraka, enggak gitu. Itu mah pelit namanya bahasa Indonesia. Gitu. Ya ada yang misalnya yang kalau di Sunda itu namanya berehan ya. Berehan itu apa ya? Gampang ngasih gitu. Ada yang nggak begitu gampang ngasih, ya orangnya cuek lah biasa. Lurus. Ya itu bukan nggak begitu. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah bakhil dalam makna syar'i. Ini dia menahan harta yang harusnya dibelanjakan pada yang berhak, diberikan pada yang berhak, dibelanjakan pada yang haknya, ditahan sama dia. Itu kikir, haram mutlak hukumnya. Gitu. Seperti ginilah, kalau orang kafir, gimana kalau orang kafir? Ya tergantung, haknya bukan. Ya kalau bukan haknya ya nggak usah dikasih, misalnya gitu ya. Kita pelit ke orang kafir, saya mau
mau dermawannya kepada orang muslim aja, kalau ke kafir itu saya mau pelit saja, ya itu namanya dalam mana bahasa ya mungkin sesuai situasi kondisi lah, terserah. Tapi yang disebut dengan kikir itu begini, kikir dalam mana syar'i ya. Ada seorang kafir, dia butuh pertolongan, dia butuh pertolongan lah, dia nggak bisa makan dia. Kita tetangganya. Manusia itu haknya dia, kita kasih. Jangankan manusia, kafir ya, manusia. Anjing saja dalam hadis Nabi. Ketika dia kehausan itu. Ini hadis sahih ya. Sahih Muslim. Kehausan. Kasih minum oleh kita. Anjing saja kita kasih minum. Wajib. Jangan sampai yang hadis itu juga contohnya anjing lagi kan, hewan yang mungkin hina gitu ya, yang air liurnya najis mughallazoh gitu. Tapi ketika dia kehausan, mau mati dia, kita bisa ngambil air kasih ke dia, kasih anjing itu. Apalagi manusia walaupun kafir. Jadi kalau kita menahan harta untuk yang berhaknya, itu kikir itu aja kata kuncinya. Mau dia itu diri sendiri, mau itu anak, mau istri, mau keluarga, mau ayah, mau ibu, tetangga, kerabat, orang kafir. Kalau memang itu haknya dan kita bisa menolongnya, itu haknya, jangan ditahan. Tuh maksudnya, paham ya? Jadi jangan dicampur adukan antara istilah bakhil atau asyuhi, ya, kikir dalam makna syar'i dengan kikir dalam makna yang populer lah dalam bahasa Indonesia gitu, pelit gitu ya, pelit. Nah, itu beda lah kalau itu udah. Kalau pelit kadang karakternya bawaan ya, gitu. Ya, kita punya pengalaman sekolah dulu kan, pas sekolah atau pas pesantren, ada punya teman yang dia tuh baik banget gitu ya, setiap kali dikirim sama orang tua ngasih gitu. Ada yang biasa aja nggak pernah berbagi gitu. Itu pembawaan orang, nggak apa-apa, itu bukan termasuk yang dibahas di sini. Ya. Beda kalau teman kita tadi itu misalnya, misalnya ya, dia tuh sampai kurus, kering, kerontang gitu. Kita tanya, bukannya kamu dikirim sama orang tuamu dari kampung? Ya, iya, tapi sayang uangnya saya tabungkan. Tiap hari saya tiap hari kalau pagi makannya sama Energen misalnya. Gitu. Maaf ya nyebut merek. Pas siang itu pakai Oki Jelly Drink ya, penambal lapar. Malamnya minum Promah ya, itu aja tiap hari ya, Energen, Oki Jelly Drink, Promah, itu kikir itu, yang gitu, karena dia menahan sesuatu yang harusnya dia keluar. Bakhil, dia haram itu, perlakuan itu haram. Dia telah kikir pada diri sendiri. Wallahu a'lam gitu ya, paham ya? Baik Ustaz, ini karena banyak pertanyaan, mungkin kita waktu terbatas, satu lagi mungkin kan? Boleh. Ya, Bapak Ibu, karena mungkin banyak pertanyaan, insya Allah semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa cicil ya. Untuk kali ini saya pick satu pertanyaan yang relevan dengan kondisi pandemi saat ini, mungkin semoga ini bisa membantu kita juga. Jadi dari Bu Sri Wahyuti, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, di tengah melonjaknya pandemi, banyak teman-teman yang isoma dan butuh logistik. Namun kondisi ekonomi saat ini juga sangat memprihatinkan. Nah, bagaimana kiat menguatkan hati dan niat bisa mempraktekkan yang 62 tadi, mengutamakan orang lain, sementara di saat kondisi kita juga saat ini pas-pasan begitu, Ustaz. Baik. Ya, begitu ya. Ini relevan sekali dengan kondisi sekarang. Pandemi ini memang betul-betul membuat kita pada situasi yang sangat sulit ya, sangat sulit. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak di antara kita yang usahanya tidak maju seperti biasanya. Mungkin ada yang turun omsetnya, ada yang bangkrut bahkan. Kemudian banyak di antara kita juga yang harus isolasi mandiri, tidak bisa beraktivitas. Kita juga sebagai tetangga harus punya kepedulian kan. Bukan masalah tidak bisa belanjanya, kalau belanja bisa online kan, nggak usah ke pasar, online aja. Tapi masalahnya tidak ada untuk belinya, online tapi di rekeningnya kosong gimana itu.
Nggak usah ke pasar, online aja. Iya, online, tapi rekeningnya kosong masalahnya. Ya, bukan masalah online, rekeningnya kosong. Nah, gimana kita? Sedangkan kita pun punya keterbatasan kan di sana sini. Begini sih prinsipnya. Pak Bu, kita yang tahu sendiri, tahu persis tentang kondisi kita. Kalau kita punya harta, kemudian kita bisa memberikan nafkah yang cukup untuk diri, anak, istri misalnya, atau keluarga yang harus kita tanggung, dan masih ada yang masih bisa kita berikan untuk yang lain, berikan. Itu ya, prinsip itu aja. Dan tanamkan dalam keyakinan kita bahwa harta yang kita sedekahkan adalah harta yang kita akan panen nanti. Ya, harta yang kita sedekahkan itulah harta kita yang hakiki. Bukan harta yang kita simpan, bukan. Tapi justru harta yang akan kita miliki nanti dalam bentuk dalam bentuk pahala. Gitu ya. Sekali lagi, untuk menguatkan tekad kita, mengokohkan kehendak kita, menguatkan keimanan kita, itu saja. Tanamkan pada diri kita bahwa itulah harta kita yang sebenarnya, yang kita infakkan. Kita juga bukan seorang yang serba ada, iya. Kita juga bukan orang yang serba serba lengkap semua, enggak. Misalnya. Tapi jika masih ada yang bisa kita sisihkanlah. Tanpa harus mengambil hak dari anak, istri misalnya. Berikan. Begitu ya? Insya Allah itu akan ini. Tapi jangan sampai misalnya, aduh ini untuk berjaga-jaga nanti kita juga belum, jangan tuh ya, jangan. Ada orang yang lebih butuhkan daripada kita. Gitu. Ya. Yang paling penting kita sudah berhitung bahwa sebulan ini cukup nih gitu ya, kita dari gaji yang ada ya cukuplah gitu. Dan masih ada yang bisa kita sisihkan, berikanlah. Insya Allah akan jadi kebaikan. Insya Allah akan jadi kebaikan untuk kemudahan kita, ya dalam usaha atau kesehatan kita, Pak Bu. Alhamdulillah sampai sekarang misalnya belum juga orang lain udah positif ya. Alhamdulillah belum positif, misalnya masih di swab itu masih negatif misalnya. Jangan. Memang Allah konversi kebaikan dalam bentuk kesehatan kita. Kan infak tuh nggak harus dikonversi dalam bentuk langsung Allah kasih lagi dengan jumlah yang enggak, kan bisa jadi dikonversi dalam bentuk apa? Dalam bentuk kesehatan kita. Ya. Nah, jadi tolak bala kita. Ya. Niatkan itu jadi amal soleh, mudah-mudahan jadi asbab ya, sebab dari berbagai macam sebab dilindunginya kita dari apa? Dari wabah ini ya. Jadi itulah, mudah-mudahan itu menguatkan kita semua. Barangkali itu mohon maaf, ini tadi waktunya sebenarnya panjang ya, ada setengah jam untuk ngajak, tapi nanti masih kurang, apa-apa lah. Nanti mungkin minggu depan kita bisa tambah lagi waktu atau porsi untuk tanya jawab. Setidaknya tadi saya melihat ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, mudah-mudahan terjawab, mudah-mudahan. Ya, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sampai juga di penghujung acara. Sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, tapi seluruh pertanyaan sudah kami catat. Semoga bisa terjawab ya di pertemuan berikutnya, atau mungkin nanti di pertemuan berikutnya silakan Bapak Ibu tanyakan kembali ya, bisa melalui resen atau melalui chat gitu ya. Demikian Bapak Ibu semua, mari kita doakan guru-guru kita Ustadz Yuwana dan guru-guru yang lain senantiasa diberikan kesehatan. Kemudian semoga kita semua juga dilindungi dari segala macam mara bahaya, dilindungi dari wabah COVID ini. Bagi saudara-saudara kita yang ditimpa penyakit atau mungkin sedang isoman, mari kita doakan bersama-sama semoga segera diangkat penyakitnya dan dijadikan penggugur dosanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian untuk hari ini, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf dari kami atas segala kekurangan dan kesalahan. Insya Allah bertemu kembali minggu depan.
mari kita tutup dengan bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, kemudian hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Izin live. Assalamualaikum. Jadi menjadi Pak Ustaz dan keluarga semoga selalu sehat. Terima kasih Ustaz.